Bos PT Sinarmas tak kunjung diperiksa, pengusaha Solo mengadu ke Kapolri dan Presiden. Sudah 1 tahun lebih pelaporan kasus dugaan penipuan penggelapan pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Sinarmas tidak ditanggapi secara serius oleh Bareskrim Mabes Polri. Tak kunjung tuntas penanganannya, Andri Cahyadi selaku pelapor akhirnya menyurati Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo juga Presiden RI Joko Widodo. Kenekatan mengirim surat ke Kapolri maupun ke Presiden karena sejak pelaporan pertama pada tanggal 10 Maret tahun 2021 hingga sekarang, Bareskrim belum sekalipun memanggil terlapor Komisaris Utama PT Sinarmas Indra Wijaya. Padahal terlapor dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kerugian Rp21 triliun yang diderita Andri Cahyadi dari kerjasama antara PT EEI dengan Sinarmas Sekuritas sejak 2015. Kerjasama PT EEI dan Sinarmas Sekuritas tersebut dalam rangka memasok batu bara untuk kebutuhan perusahaan listrik negara atau PLN. Awalnya dalam kerja kolaborasi ini, PT EEI memiliki saham 53%. Namun dalam perjalanan waktu Andri Cahyadi merasa ditipu hingga mengalami kerugian sebesar Rp21 triliun setelah sahamnya sebesar 53% tinggal 9% berdasar catatan akhir Desember tahun 2021. Kerugian yang ditanggung pengusaha batubara asal Solo tersebut seiring munculnya hutang yang terus bertumpuk, sejak kerjasama dilakukan. Padahal selaku pemilik PT EEI, Andri Cahyadi tidak pernah menyetujui pengajuan utang, mengingat progres pekerjaan sebagai pemasok menguntungkan. Semula Andri meminta opsi ada proses audit pada 2018. Namun keinginannya ditolak oleh Sinarmas. Bahkan kemudian tidak ada pelaporan keuangan, dan Andri memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebelum mengirim surat ke Kapolri dan juga Presiden, Andri juga pernah menyurati Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Direktur Tipidum Bareskrim untuk menanyakan proses penyelidikan. Andri menambahkan sebagai korban sekaligus pelapor merasa saksi-saksi kunci belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara dia selaku pelapor sudah beberapa kali dimintai keterangan. Dir Tipidum Bareskrim Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon. Meski ada nada sambung namun tidak direspon. Begitu juga saat dicat untuk meminta penjelasan terkait kasus ini juga tidak bersedia membalas namun hanya dibaca saja. Sampai hari ini statusnya masih penyelidikan. Saya memang minta kepada pihak kepolisian agar segera kasus ini bisa digelar supaya bisa ditetapkan dan dinaikkan menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangkanya. Yang saya alami sampai hari ini, yang saya ketahui bahwa terlapor yaitu Bapak Indra Wijaya sampai hari ini juga belum pernah dipanggil. Sehingga saya merasa bahwa saya harus menyurati kepada Bapak Kapolri dan juga saya tembuskan ke Bapak Presiden agar kasus saya bisa ditindaklanjuti dan didalami dan bisa diproses dengan presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri agar kasus ini betul-betul terang benderang dibuka, tidak ada satupun dari bukti-bukti saya yang tidak atau belum didalami, karena saya sendiri sudah menyerahkan semua bukti-bukti yang sudah saya miliki dan bahkan ada bukti-bukti yang baru yang seharusnya lebih didalami lagi, tetapi sampai hari ini masih belum ada tindak lanjut. Jadi kerugian yang saya alami yang sudah sampaikan pada waktu penyidik, waktu saya diperiksa BAP mencapai 21 triliun 888 miliar rupiah, yaitu kerugian saya alami sejak 2015 hingga 2021. Jadi kalau ini berjalan terus 2022
ya angkanya akan terus meningkat, ya akan meningkat terus. Betul. Jadi gini, saya adalah rakyat biasa yang memang sedang mencari keadilan. Saya merasa bahwa usaha saya yang sejak saya rintis, sejak saya berusaha tahun 98 hingga sekarang, seakan-akan right. Jadi diambil oleh pihak yang memang punya kapasitas sebesar Sinarmas itu. Jadi ya di sini saya hanya bisa minta bantuan dari, tentunya nomor satu dari Tuhan, dan tentunya dengan semua data yang saya punya, dengan bukti-bukti yang ada, saya tidak merasa bahwa Sinarmas adalah sebuah perusahaan atau person yang harus saya takuti sebetulnya, karena ini bicara keadilan sebetulnya, bicara fakta.